dimintain keterangan, wajib dipanggil kembali dalam minggu depan. Proses ini berjalan, insya Allah segera para saksi akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Kalau kemarin dia dimintain keterangan sebagai diinterogasi atau klarifikasi atau permintaan keterangan, setelah proses penyidikan maka semua pihak yang beberapa waktu lalu diperiksa itu akan dipanggil kembali dan diperiksa sebagai saksi. Artinya proses ini sudah menemukan adanya peristiwa pidana dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu intisarinya. Nah, saya tadi tidak sempat berbicara karena saya ada keperluan lain dan baru datang. Informasi yang benar itu adalah apa yang disampaikan oleh Humas, seperti itu. Pasti ini kabar yang sangat menggembirakan. Saya pun berterima kasih banyak kepada penyidik, kepada Humas yang telah memproses laporannya Nikita sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan yang benar, sesuai dengan proses hukum yang ditentukan di dalam KUHAP, seperti itu. Proses, jadi kita bicara proses ya. Proses setelah ini, semua saksi yang beberapa waktu lalu diperiksa, itu pasti akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Jadi nanti kalimat di dalam berita acara pemeriksaan itu pasti pro justisia. Nah, jadi berita acara pemeriksaan, artinya itu sudah masuk pada proses pro justia. Jadi undang-undang perlindungan anak yang belum dewasa menurut hukum itu anak yang belum 18 tahun. Jika anak itu masih di bawah 18 tahun itu belum dewasa menurut hukum, sehingga tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum. Termasuk seperti apa yang selama ini ramai didesas-desuskan adanya sebuah laporan. Berarti mereka tidak paham tentang anak dan orang dewasa. Anak itu walaupun sudah 16 tahun tetap anak menurut hukum, sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum sepanjang dia masih belum 18 tahun ke atas. Artinya apapun perbuatannya tidak sah. Semua perbuatannya harus diwakili oleh orang tuanya. Itu hukum yang berbicara, bukan saya. Jadi apapun yang disampaikan selama ini berarti tidak paham tentang undang-undang perlindungan anak, tidak paham anak yang dewasa itu umur berapa. Anak yang dewasa umur berapa itu, jika anak belum dewasa maka dia tidak punya hak melakukan perbuatan hukum kecuali didampingi orang tuanya. Nah, orang tuanya sebagaimana yang Anda sampaikan sendiri, namanya Nikita Mirzani, bukan nama-nama yang selama ini ramai ingin menjadi orang tuanya. Seperti itu ya. Kondisi Laura sendiri seperti apa sih? Kalau Laura alhamdulillah ada di Sevpos. Sekali lagi Sevposnya ada di mana itu menjadi rahasia mereka. Saya pun tidak tahu, yang tahu hanya Nikita Mirzani. Ada permintaan mungkin dari Laura ke Niki? Ada beberapa permintaan, saya tidak sempat membaca, mungkin bypass ya, artinya dari pihak ibu yang melakukan perlindungan kepada Laura itu mungkin bypass kepada Niki tentang keperluan itu. Yang lain-lain saya mungkin tidak bisa terlalu dalam untuk masuk prosesnya. Yang saya harus lakukan adalah menindaklanjuti informasi yang baik ini, di mana tadi dapat informasi dari rekan-rekan media bahwa Humas telah menyampaikan secara tegas proses laporannya Nikita Mirzani dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kejahatan terhadap anak telah masuk dalam tahapan penyidikan. Artinya telah ditemukan adanya sebuah peristiwa pidana dalam
laporan ini. Nah, kalau ada peristiwa pidana akan mengerucut siapa yang dilaporkan, tapi nanti akan ditentukan kemudian oleh penyidik seperti itu. Semua yang terlibat, semua yang diperiksa menyebut nama-nama tertentu dan dianggap terlibat dalam peristiwa ini pasti sama penyidik dipanggil. Visum itu menceritakan sebuah keadaan terhadap orang yang dilakukan visum. Apapun yang disampaikan tidak penting buat saya, karena saya yang tahu, saya yang mendampingi semua saksi, saya juga yang ikut dalam proses di saat Laura dilakukan visum. Artinya dari A sampai Z saya yang tahu. Apapun yang disampaikan oleh orang yang ingin melindungi dirinya terkait dengan persoalan ini silakan dan sah-sah saja. Karena hukum juga membenarkan orang yang dilaporkan, jangankan dia membantah, diam pun. Kalau ancaman hukumannya itu dalam undang-undang kejahatan terhadap anak maksimal 15 tahun. Ada beberapa pasal saya tidak perlu sampaikan karena terlalu prinsip perbuatan yang saya laporkan atau yang dilaporkan kita. Saya hanya menyampaikan bahwa maksimal ancaman hukumannya itu 15 tahun. Ya, kalau ancaman hukumannya 15 tahun menurut Kuhap, siapapun yang menjadi tersangka maka penyidik punya hak untuk melakukan penahanan. Dia pacaran sama kamu, boleh saja dinyatakan. Misalnya begini, ada orang berpacaran sama kamu, boleh saja kan? Ini berpacaran sama ini, mungkin berpacaran semua sama ini. Orang untuk ngomong begitu terus mau disalahkan seperti apa? Boleh, silakan. Ini lagi ilustrasi mungkin ya lagi. Nah ini kalau yang itu saya tahu, tapi alangkah baiknya tanya kepada humasnya, karena jangan sampai saya bilang misalnya besok lusa atau besok ya, ternyata saya tidak terima panggilannya, saya salah. Tapi yang pasti menurut aturan semua saksi, bukan hanya ini, semua saksi yang kemarin dimintain keterangan wajib dipanggil kembali dalam minggu depan. Ya, tapi kapan? Nah itu pastinya jangan saya, nanti saya salah lagi.